NIM 2019-33147 kelas 3D Pendidikan Guru Sekolah Dasar Tulisan Pengaku berinisiatif mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Ini saya akan bacakan jawaban ujian dari saya sendiri. Yang pertama, nomor 1, jelaskan teknik mendongeng bagi siswa sekolah dasar khususnya kelas rendah. Referensi dari artikel Repository UIN Alauddin AD karya M. Megawati yang berjudul Persepsi Siswa Terhadap Program Dongeng Sekolah Dasar. Teknik mendongeng bagi kelas sekolah dasar. Yang pertama, membacakan cerita atau mendongeng dengan teks. Teknik ini merupakan sebuah cara di mana pendongeng menceritakan cerita seperti menggunakan media buku dan dilakukannya dengan cara membacakan. Seperti dengan manfaat pendongeng yang telah disampaikan sebelumnya. Pendongeng dapat merangsang minat baca pada anak mendongeng. Dengan menggunakan buku, membuat anak merasa nyaman dan belajar lebih mengenal buku dan memberikan manfaat untuk anak seperti menambah pemberdayaan kata anak, membiasakan anak dengan perasaan dan mengetahui alur cerita itu berjalan dari awal cerita hingga akhir cerita. Yang kedua, B. Bercerita tanpa teks atau storytelling. Pendongeng tanpa teks ini merupakan teknik di mana pendongeng lebih bebas berekspresi dan informasi. Kemudian, dengan teknik ini, anak-anak sebagai audiens bisa terlibat di dalam cerita yang didongengkan. Dan si anak juga belajar mengekspresikan diri. Jenis cerita yang didongengkan tanpa teks adalah cerita yang memiliki alur cepat, deskripsi yang singkat, dan berjalan cerita yang tidak rumit. Hal ini bertujuan untuk memudahkan anak-anak dalam memahami cerita yang didongengkan, dan dengan mudah pula anak-anak belajar berimajinasi. Cerita tanpa teks atau storytelling ini dapat dilakukan dengan hanya bercerita biasa tanpa menggunakan alat, tapi menonjolkan hal yang lain seperti intonasi suara, gerak tubuh pendongeng, ekspresi sehingga membuat cerita seolah-olah hidup. Namun, bercerita tanpa teks bisa juga dilakukan dengan menyanyikan syair, alat peraga seperti boneka tangan, gambar, dan lain-lain. Nomor soal yang kedua, bagaimana langkah penerapan keterampilan produktif dan keterampilan reseptif pada siswa kelas rendah. Referensi artikel karya Devita Furi tentang mengenai penerapan pendekatan pengalaman berbahasa Indonesia dalam pembelajaran bahasa di sekolah dasar kelas rendah. Di sini membahas bahwa pembelajaran bahasa sangatlah penting, terutama pada aspek membaca dan menulis. 4 keterampilan berbahasa yang disajikan dalam pelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah meliputi keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, keterampilan menulis, keterampilan berbicara. Sebenarnya keterampilan tersebut dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu keterampilan yang bersifat menerima atau reseptif, yang meliputi keterampilan menyimak dan berbicara, serta yang kedua keterampilan yang bersifat mengungkapkan atau produktif, yang meliputi keterampilan menulis dan membaca.
langkah penerapan keterampilan membaca dan menulis atau keterampilan bertulis adalah dengan siswa yang dituntut untuk dapat menyuarakan lambang bunyi bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memperoleh kemampuan membaca diperlukan 3 syarat, yaitu kemampuan menyembunyikan lambang-lambang tulis, B. Penguasaan kosakata untuk memberi arti, C. Memasukkan makna dalam kemahiran bahasa. 2. Cara atau langkah penerapan keterampilan menyimak dan membaca atau dengan keterampilan reseptif bagian berikut. A. Memberikan bahan bacaan pada siswa. B. Menyajikan bahan bacaan di kelas. Satu orang membacakan dan siswa lainnya mendengarkan atau menyimak temannya yang sedang membacakan bacaan cerita tersebut. Yang C. Terdiri dari hasil bacaan dengan melalui tanya jawab antar teman. Dan D. Memberikan tugas seperti mengarang dan di dalamnya harus relevan dengan bacaan tersebut, atau juga bisa membuat zona, skema, diagram, ikhtisar, rangkuman, dan yang berkaitan dengan isi bacaan. Yang ketiga, bagaimana langkah Anda mengajarkan kepada siswa wacana, deskriptif, persuasif, naratif, dan argumentatif pada siswa kelas tinggi. Referensi artikel dari Leibniz AIT karya N. Hidayah yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis pada Siswa Sekolah Dasar. Yang pertama, wacana adalah kesatuan makna atau semantis antar bagian di dalam suatu bangun bahasa. Wacana sangat terkait dengan konteks yang menyertainya. Sebagai kesatuan yang abstrak, wacana dibedakan dari teks tulisan, bacaan, tuturan, atau inskripsi yang mengacu pada makna yang sama, yaitu wujud konkret yang terlihat, terbaca, atau terdengar. Yang kedua, deskriptif, yakni karangan atau tulisan yang secara spesifik menyampaikan intonasi atau informasi tentang situasi dan kondisi suatu lingkungan atau keberadaan ataupun kemanusiaan. Penyampaiannya dilakukan secara objektif, apa adanya, dan terperinci. Langkah-langkah dalam mengajarkan kepada siswanya dengan menentukan tema. Kegiatan mula-mula dilakukan jika akan menulis suatu karangan adalah menentukan tema. Hal ini bahwa berarti harus ditentukan apa yang harus dibahas dalam tulisannya. Yang kedua, menetapkan tujuan penulisan. Setiap penulis harus mengungkapkan dengan jelas tujuan penulisannya yang akan dilaksanakan. Rumusan tujuan penulisan sangat penting dan harus ditentukan terlebih dahulu karena hal ini merupakan titik tolak dalam seluruh kegiatan menulis selanjutnya. Yang ketiga, pengumpulan bahan. Pada waktu pemilihan dan membatasi topik kita hendaknya sudah memperkirakan kemungkinan mendapatkan bahan. Dengan mengatasi topik, maka telah memusatkan perhatian pada topik yang terbatas itu, serta mengumpulkan bahan yang khusus pula. Yang keempat, membuat kerangka karangan agar siswa dapat menentukan organisasi pengarangnya. Sebelumnya, kita harus menyusun kerangka karangan yang merupakan suatu cara untuk menyusun suatu rangkaian. Selanjutnya, persuasif, yakni karangan atau tulisan yang secara spesifik menyampaikan informasi tentang suatu hal, faktual maupun konseptual. Penyampaiannya dilakukan dengan tujuan mempengaruhi, meyakinkan, dan mengajak.
Langkah-langkah dalam pengajaran pada siswa. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan dalam paragraf persuasif. Dalam paragraf persuasif, tujuan penulis dapat dikemukakan secara langsung. Yang kedua, membuat kerangka paragraf persuasif. Agar susunan tulisan persuasif itu sistematis dan logis, kerangka tulisan perlu mendapat perhatian dalam merumusannya. Yang ketiga, mengumpulkan bahan untuk paragraf persuasif. Bahan dapat diperoleh melalui kegiatan pengamatan, wawancara, dan penyebaran angkat kepada responden. Yang keempat, menarik kesimpulan dari paragraf persuasif. Penarikan simpulan dalam suatu paragraf persuasif harus kita lakukan dengan benar agar tujuan kita tercapai. Suatu kesimpulan dapat dibuat apabila data yang diperoleh telah dianalisis. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara induksi atau deduksi. Yang kelima, menutup paragraf persuasif. Pada bagian ini, penulis menutup paragraf dengan himbauan atau ajakan agar pembaca mau bertindak atau melakukan sesuatu sesuai yang diharapkan penulis. Selanjutnya, naratif, yakni karangan atau tulisan ekspositoris maupun imajinatif yang secara spesifik menyampaikan informasi tertentu berupa perbuatan atau tindakan yang terjadi dalam suatu rangkaian waktu. Langkah-langkah dalam mengajarkan pada siswanya. Yang pertama, memperkenalkan kepada siswa konsep pemetaan cerita bersama dengan pemanfaat bagi siswa. Beritahu siswa bahwa pemetaan cerita akan membantu untuk mengembangkan pemahaman bacaan cerita. Buat mereka yakin bahwa dengan menggunakan pemetaan cerita akan memberikan pemahaman yang lebih tentang teks naratif. Langkah kedua, menjelaskan komponen utama dari pemetaan cerita. Melalui identifikasi cerita, tentang cara untuk mengetahui judul, tema cerita, karangan, penting, ciri-ciri kepribadian karakter cerita secara spesifik. Setelah itu, mengidentifikasi orientasi atau mengembangkan alur yang signifikan. Hal ini dilakukan untuk melihat urutan tindakan upaya karakter dalam mengatasi suatu masalah. Langkah yang ketiga, mengarahkan mereka ketika siswa melakukan kesalahan membaca ulang cerita. Menggunakan pertanyaan bimbingan bahkan pemodelan untuk membantu mereka mengerti dengan respon yang tepat untuk membuat siswa mendapatkan fokus pada target membaca. Langkah keempat, meminta siswa untuk membacakan secara mandiri. Dorong mereka untuk menulis jawaban dengan hanya menggunakan kata-kata kunci. Sementara guru masih menanyakan hal-hal seperti siapa yang merupakan karakter utama, apa yang disukainya, di mana cerita berlangsung, apa masalah yang terjadi, dan lain-lain. Setelah itu, diberikan beberapa komentar kepada siswa untuk secara tepat mengidentifikasi elemen pemetaan cerita. Langkah kelima, memintalah siswa melalui cerita yang dipilih dan selesaikan lembar kerja peta cerita siswa. Setelah siswa menggunakan teknik pemetaan cerita secara mandiri, kemudian cek respon siswa dan berbagi secara individual dengan para siswa yang membutuhkan bimbingan tambahan. Selanjutnya, argumentatif, yakni karangan atau tulisan yang secara spesifik menyampaikan informasi tentang suatu hal, faktual maupun konseptual. Penyampaiannya dilakukan dengan tujuan mempengaruhi, memperjelas, dan meyakinkan. Langkah-langkah dalam mengajarkan pada siswanya. Yang pertama, guru menyampaikan materi pembelajaran.
sesuai dengan pokok materi pelajaran menulis paragraf argumentasi yang terdapat di buku LKS siswa. Yang kedua, guru memberikan contoh paragraf argumentasi yang terdapat dalam buku LKS siswa. Yang ketiga, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada hal-hal yang kurang jelas. Yang keempat, guru menugaskan siswa untuk membuat paragraf argumentasi dengan tema yang ditentukan oleh guru. Soal nomor yang 4. Kesantunan berbahasa merupakan cerminan dalam bertutur, baik itu secara lisan maupun tulisan. Jelaskan apa saja yang harus dipahami untuk menjaga kesantunan berbahasa dalam pembelajaran. Yang sesuai dengan unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat tempat tinggal dan dipergunakannya suatu bahasa dalam komunikasi. Ada 4 maksud atau prinsip dalam kesantunan berbahasa, yaitu kualitas, kuantitas, relevansi, dan cara. 4 ini menunjukkan tingkat kesantunan kita dalam berbahasa. Kualitas menunjukkan tingkat kesantunan berbahasa, kejujuran perkataan kita. Kuantitas dari banyaknya kata dalam kalimat ucapan kita. Relevansi dari apakah ucapan kita ada hubungannya atau nyambung dengan topik yang sedang dibicarakan. Dan yang terakhir, cara menentukan tingkat kesantunan berdasarkan kelugasan atau kejelasan kalimat yang kita diucapkan. Kesantunan berbahasa juga dipengaruhi oleh mitra tutur kita. 4. Kita berbicara, waktu, juga topik pembicaraan. 4 hal tersebut akan mempengaruhi tingkat kesantunan kita ketika berbicara. Contoh adalah ketika kita sedang makan, maka kita akan menghindari berbicara tentang hal-hal yang jorok. Soal yang nomor 5, bahasa figuratif pada siswa sekolah dasar muncul karena 2 hal, yakni pembelajaran melalui kontekstual dan tekstual. Jelaskan perbedaan pembelajaran kontekstual dan tekstual. Saya mengambil referensi dari artikel e-Journal IAIN ACID karya MS Hidayat yang berjudul Pembelajaran Kontekstual dan Tekstual. A. Pembelajaran kontekstual adalah sebuah proses pembelajaran yang bersifat menyeluruh atau holistik. Pada pembelajaran kontekstual, siswa dimotivasi sehingga mereka dapat memahami makna bahan pelajaran sesuai konteks kehidupan mereka sehari-hari. Pendekatan dan pembelajaran kontekstual berkait erat dengan pembelajaran aktif. Berbeda dengan metode pembelajaran kontekstual. Mereka ini melibatkan metode pembelajaran kontekstual tentang penalaran siswa terhadap realitas kekinian. Siswa dilibatkan sebagai subjek yang mengalami, menemukan, dan menganalisis. Oleh karena itu, metode ini mensyaratkan wacana yang dibedah adalah referensi dari persoalan hidup sehari-hari. Contoh, guru mencoba menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas. Siswa diajak untuk menemukan dan membentuk hubungan-hubungan antar pengetahuan.
Kemudian juga bagaimana penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Yang ke-B, pembelajaran tekstual. Pembelajaran tekstual ini berpangkal pada kekuasaan otoritas. Otoritas tertinggi adalah teks, dan di bawahnya adalah penerjemah teks. Metode ini mengandalkan teks atau buku-buku sebagai sumber primer referensi, dan bahkan sebagai satu-satunya alat pembelajaran. Pengetahuan dipahami sebagai suatu yang statis. Kebenarannya bertumpu pada teks. Dalam proses pembelajaran, guru memegang peran sentral sebagai satu-satunya titah penerjemah teks. Oleh karenanya, pengetahuan dalam konteks ini bukan sebagai sesuatu yang dialami ataupun dirasakan, tetapi sebagai realitas terberikan oleh teks. Pembelajaran tekstual memposisikan proses belajar mengajar sebagai proses transformasi distribusi teks dari teks pada siswa lewat perantara guru. Contoh, bumi itu bulat. Secara tersurat, kita bisa melihat dengan jelas bahwa dalam kalimat tersebut bumi itu bulat. Pengertian makna tersurat memang adalah yang benar-benar apa adanya, dituliskan atau diucapkan tanpa ada maksud tertentu yang lebih atau disembunyikannya. Pertanyaan nomor 6, sebutkan dan jelaskan pemanfaatan media tradisional dan media berbasis teknologi dalam keterampilan menyimak bagi siswa kelas tinggi. Saya mengambil referensi dari jurnal UMACID karya Rizka Dwi Yusandika, Imam Suyitno, Muraidah yang berjudul Pengaruh Media Audio dan Audiovisual terhadap Kemampuan Menyimak Siswa Kelas 4. Pemanfaatan media tradisional adalah penambah ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup yang berharga bagi keterampilan siswa. Sebab menyimak dengan media tradisional memiliki nilai informatif, yaitu memberikan masukan-masukan tertentu yang menjadikan kita menjadi berpengalaman, meningkatkan intelektualitas, serta memperdalam penghayatan ilmu kita, memperkaya kosakata kita, menambah pemberdaraan ungkapan yang tepat, pemutu, dan puitis. Penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa di bidang bahasa Indonesia. Beberapa manfaat dari penggunaan media dalam pembelajaran adalah pembelajaran akan menjadi lebih menarik, membantu memfokuskan siswa pada materi, meningkatkan semangat belajar siswa, dan membantu siswa meningkatkan keterampilan menyimak. Proses pembelajaran yang menarik dapat media audiovisual dalam bentuk audio. Cerita rakyat dapat mempengaruhi kemampuan menyimak siswa serta menjadi solusi ketika siswa merasa jenuh. Diberikan pembelajaran menyimak secara tradisional atau konvensional oleh guru kelas. Pembelajaran menggunakan media audiovisual telah mengoptimalkan peran guru sebagai motivator. Hal tersebut terbukti dengan perhatian dan motivasi siswa untuk mengikuti proses menyimak pada saat penelitian. Siswa secara aktif terlibat dalam kegiatan belajar seperti mengamati, mencari tahu, memberikan saran, mendengar, dan bertukar pendapat dengan siswa lainnya melalui penggunaan media audiovisual. Hal tersebut sebagaimana pendapat Sugena yang menjelaskan bahwa melalui video seseorang dapat belajar mandiri dan aktif dalam kegiatan yang berlangsung. Media audiovisual mampu memusatkan indera penglihatan dan pendengaran secara bersamaan, sehingga siswa akan lebih fokus
dalam pembelajaran menyimak serta dan tidak lagi melakukan aktivitas yang kurang bermanfaat. Maka, dengan begitu, media audiovisual dapat membantu meningkatkan keterampilan menyimak cerita pada anak sekolah dasar. Contohnya, dari media audio dan media visual gerak adalah televisi, video, film, serta segala bentuk media audio yang biasa digunakan oleh manusia seperti kaset, program, dan VCD dan DVD. Pertanyaan soal nomor 7, jelaskan teknik membacakan puisi untuk membedakan tekanan, intonasi, lafal, jeda yang sesuai dengan suasana serta peran dalam puisi. Saya mengambil referensi dari karya Dwi Sri Hartini berjudul Meningkatkan Keterampilan Membaca Puisi Melalui Metode Modeling pada siswa kelas 2 Tegowangu Kulon. Puisi adalah karya sastra yang tersaji secara mencolok menggunakan kata-kata yang indah dan karya makna. Keindahan puisi ditentukan oleh diksi, maja, rima, dan irama. Adapun teknik-teknik dalam membacakan puisi untuk kelas 2 SD yang membedakan antara tekanan, intonasi, lafal, jeda yaitu yang pertama tekanan atau nada adalah keras lunaknya pengucapan kata. Tekanan berfungsi untuk tekanan khusus pada kata-kata tertentu. Kata yang ingin ditonjolkan perasaannya perlu dibacakan dengan keras dibandingkan kata lainnya. Yang kedua, dalam sebuah puisi ada 3 jenis intonasi antara lain sebagai berikut. Dinamik yaitu tekanan pada kata-kata yang dianggap penting. Nada yaitu tekanan tinggi rendahnya suara. Tempo yaitu cepat lambat pengucapan suatu kata atau kata. Panduan bunyi yang menimbulkan unsur musikalitas baik alunan keras lunak, tinggi rendah, panjang pendek, dan kuat lemah yang keseluruhannya menumbuhkan kemerduan suasana serta makna tertentu. Yang ketiga, lafal. Lafal diartikan sebagai kejelasan dan ketepatan seseorang pembaca teks dalam mengungkapkan bunyi bahasa seperti huruf, suku kata, dan kata. Lafal ini berkaitan dengan lafal bunyi ujarnya dengan cepat, kuat, jelas sesuai dengan daerah artikulasinya. Yang keempat, jeda. Irama puisi juga dapat tercipta dengan tekanan-tekanan dan jeda atau waktu yang digunakan pembaca untuk berhenti suara. Pertanyaan nomor 8, jelaskan langkah-langkah penggunaan model bermain peran dalam meningkatkan keterampilan berbicara. Materi bermain drama sederhana pada siswa sekolah dasar. Saya mengambil referensi dari artikel e-Jurnal Undiksa ACID karya Anugrah Husada, Mayvita Asri Untari, Ahmad Nasir Salatsa yang berjudul Peningkatan Keterampilan Berbicara dengan Metode Bermain Peran pada Siswa. Menurut Hesti dan kawan-kawan, dalam bermain peran, langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu ada 4 langkah sebagai berikut. Yang pertama, membacakan naskah percakapan dengan jeda, lafal, dan volume suara yang sesuai. Yang kedua, menentukan watak tokoh dan ekspresi yang tepat untuk memerankan tokoh tersebut. Yang ketiga, melatih berulang-ulang sampai betul dapat memerankan tokoh itu. Yang keempat, menggunakan kostum yang sesuai agar percakapan lebih hidup. Agar proses pelaksanaan pembelajaran keterampilan berbicara yaitu dengan menggunakan metode bermain peran tidak mengalami kaku, maka perlu adanya langkah-langkah yang harus kita pahami terlebih dahulu sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah dengan cara memotivasi para peserta didik. Yang kedua, memilih tema. Yang ketiga, menyusun skenario pembelajaran. Yang keempat, pemeranan. Yang kelima, tahapan diskusi dan evaluasi. Yang keenam, melakukan pemeranan ulang, melakukan diskusi dan evaluasi tahap 2. Yang ketujuh, membagi pengalaman dan menarik.
Aplikasi dalam bermain peran, contohnya ketika bermain keterampilan berbicara, yaitu dengan menggunakan media telepon ajaib di mana siswa akan menentukan temanya terlebih dahulu. Setelah itu merangkai naskah lalu mempraktikkan dengan dialog. Soal nomor 9, jelaskan kesulitan atau kendala yang dialami guru dalam melakukan pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah dasar. Saya mengambil referensi dari jurnal karya Henry Susilowati tentang problematika guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi bercerita terhadap siswa autisme Sunan Giri, Kota Malang. Kesulitan atau kendala yang dialami guru dalam melakukan pembelajaran yaitu: pertama, kendala yang akan para guru tersebut mempunyai kendala dalam proses belajar mengajar. Ternyata sebagian besar guru-guru di sekolah dasar terpelosok belum mendapatkan kesempatan untuk menambah dan mengembangkan wawasannya. Di dalam pelaksanaan pengajarannya, guru-guru di sekolah dasar selalu mempersiapkan bahan-bahannya dalam pembelajaran terlebih dahulu untuk kelancaran proses belajar mengajar. Bahwa para guru sebagian besar masih mengalami kendala dalam membuat bahan persiapan mengajar. Hal ini karena masih minimnya pengetahuan. Yang kedua, kesejahteraan guru kurang, sehingga menimbulkan kurangnya semangat dalam mempelajari keterampilan berbahasa. Yang ketiga, guru dalam mengajar termasuk dalam kompetensi sosial. Yang keempat, kurangnya kreativitas dan inovatif guru dalam membuat alat peraga dalam pembelajaran berbahasa Indonesia. Yang kelima, kurangnya minat guru dalam mengembangkan diri dan kurangnya dalam kompetensi pedagogiknya. Yang keenam, guru belum dapat menguasai manajemen kelas dan kurang dalam menetapkan strategi berbahasa Indonesia yang baik untuk meningkatkan pembelajaran, dan kurangnya dalam kompetensi pedagogis dan profesionalnya. Sekian dari jawaban ujian akhir semester dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.